Kisah pengutusan 12 pengintai terdapat dalam kitab Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Tuhan mengizinkan Musa mengutus 12 orang, masing-masing satu dari setiap suku, untuk mengintai negeri Kanaan. Dari 12 pengintai, hanya 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb yang membawa laporan berdasarkan iman. Sedangkan 10 lainnya membawa laporan yang membuat bangsa Israel takut dan tawar hati. Jadi ada pesan moral di sini yang perlu kita pelajari. Pertama adalah cara pandang menentukan tindakan. Ke-10 pengintai melihat raksasa, kota-kota yang kuat, dan berbagai kesulitan. Mereka hanya fokus pada masalah. Sebaliknya, Yosua dan Kaleb melihat tantangan yang sama, tetapi mereka melihat kesempatan dan pertolongan Tuhan. Dalam kehidupan, 2 orang dapat menghadapi masalah yang sama, tetapi menghasilkan respon yang berbeda karena cara pandangnya berbeda. Orang yang hanya melihat kesulitan akan mudah menyerah, sedangkan orang yang melihat peluang akan terus maju. Hal yang kedua, jangan mudah terpengaruh oleh suara mayoritas. Bangsa Israel memilih mempercayai 10 pengintai daripada 2 orang yang berbicara benar. Akibatnya, seluruh bangsa kehilangan kesempatan memasuki tanah perjanjian pada waktu itu. Kebenaran tidak selalu berada di pihak mayoritas. Kadang-kadang hanya sedikit orang yang berani berdiri di pihak yang benar. Yang ketiga, ketakutan dapat merampas masa depan. Tanah yang dijanjikan Tuhan sebenarnya sudah ada di depan mereka. Namun, ketakutan membuat mereka gagal menikmati berkat yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Banyak orang gagal bukan karena tidak memiliki kesempatan, tetapi karena mereka melihat lebih mendengarkan ketakutan daripada bertindak dengan bijaksana dan berani. Pesan-pesan rohani bagi kita pertama adalah iman melihat melampaui keadaan. 10 pengintai berkata, kita tidak dapat maju. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Iman bukan berarti menolak kenyataan adanya kesulitan. Iman berarti percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kesulitan yang ada. Yang kedua, ketidakpercayaan kepada Tuhan adalah dosa yang serius. Masalah utama bagi bangsa Israel bukanlah raksasa Kanaan, melainkan hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka telah melihat mujizat di Mesir, laut terbelah, dan pemeliharaan Tuhan di padang gurun, tetapi tetap meragukannya. Pelajaran bagi kita adalah bahwa pengalaman rohani yang besar tidak akan berguna jika hati tidak terus belajar mempercayai Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan kepada Tuhan akan mendapat upah. Karena iman dan kesetiaannya, Kaleb dan Yosua akhirnya menjadi satu-satunya dari generasi itu yang masuk ke tanah perjanjian. Tuhan menghargai orang yang tetap percaya dan setia kepadanya, sekalipun harus berjalan berbeda dari kebanyakan orang. Sebagai perenungan bagi kita adalah setiap orang pasti memiliki tanah perjanjian dalam hidupnya, yaitu panggilan, pelayanan, keluarga, pekerjaan, atau masa depan yang Tuhan sediakan. Dalam perjalanan menuju ke sana, selalu ada raksasa-raksasa yang menakutkan. Pertanyaannya adalah, bukanlah seberapa besar masalah yang kita hadapi, melainkan seberapa besar Tuhan yang kita percayai. Jangan menjadi seperti 10 pengintai yang hanya melihat rintangan. Jadilah seperti Yosua dan Kaleb yang melihat bahwa di balik setiap tantangan, ada Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan. Ketika iman lebih besar daripada ketakutan, kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Maju terus dalam Tuhan, kasih karunia Allah menyertai kita, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, blessing.